Assalamualaikum anak-anak. Yuk kita belajar tematik tema 8 kelas 3 SD. Subtema 4, pembelajaran keempat, mulai halaman 188 sampai halaman 196. Support channel ini terus ya. Apakah kamu masih ingat dengan permainan lompat tali? Bermain lompat tali bisa menggunakan berbagai jenis alat. Salah satu alat bermain lompat tali adalah karet. Kumpulan karet dijalin sampai membentuk tali panjang. Menjalin karet termasuk membuat karya. Bermain lompat tali membutuhkan keterampilan. Bermain lompat tali juga membutuhkan daya tahan kaki yang baik. Cobalah lakukan kegiatan berikut ini. Kegiatan ini untuk melatih daya tahan kaki. Lakukan tahapan kegiatan berikut. Pertama-tama, berdiri tegak dan buka kaki selebar bahu. Kedua, letakkan kedua tangan di belakang kepala. Ketiga, lakukan gerakan jongkok. Keempat, angkat kedua kaki bersama-sama. Meloncatlah setinggi yang kamu mampu. Kelima, saat posisi badan mendarat, lakukan secara perlahan. Kembali pada posisi jongkok. Dan yang keenam, ulang kegiatan beberapa kali. Salah satu kegiatan pramuka yang menarik adalah lintas alam. Kegiatan lintas alam atau penjelajahan juga merupakan kegiatan yang menantang. Melalui kegiatan lintas alam, anggota pramuka dapat belajar mengenal lingkungan. Kegiatan berjalan-jalan sambil mengenal lingkungan sangat menyenangkan. Kegiatan berjalan juga berguna untuk meningkatkan daya tahan kaki. Sebelum melakukan kegiatan lintas alam, anggota pramuka berlatih berbagai keterampilan. Ada keterampilan menentukan arah mata angin dan membaca denah. Ada juga keterampilan membaca dan membuat peta perjalanan. Peta perjalanan digunakan sebagai petunjuk perjalanan. Berikut ini denah lokasi perkemahan pramuka. Denah lokasi perkemahan pramuka menunjukkan posisi setiap tempat dengan baik. Meja makan ada di sebelah timur tenda pembina. Kamar kecil ada di sebelah barat tenda utama. Pusat air minum ada di sebelah utara meja makan. Sementara tungku ada di sebelah selatan tenda anggota pramuka. Seorang anggota pramuka akan menuju tenda pembina. Tentukan arah yang harus dilewati anggota tersebut. Ya, dari tenda, anggota pramuka akan berjalan ke arah barat. Ke arah barat sampai menuju tungku. Dari tungku, anggota pramuka akan berjalan ke arah selatan menuju meja makan. Dari meja makan, anggota pramuka berjalan ke arah barat menuju tenda pembina. Sekarang, cobalah membuat denah menuju lokasi perpustakaan sekolahmu. Gunakan simbol sesuai imajinasimu. Lengkapi denah lokasi perpustakaan dengan keterangan arah mata angin. Denah dan peraturan perpustakaan sangat bermanfaat untuk pengunjung. Manfaat peraturan untuk mengatur agar kegiatan berjalan dengan baik. Ayo membaca. Peraturan dan sikap adil di perpustakaan. Ada beberapa peraturan yang ditetapkan di perpustakaan. Hal ini dilakukan agar ruang perpustakaan tetap nyaman dan menyenangkan untuk pengunjungnya. Ada aturan yang harus dikerjakan oleh petugas perpustakaan. Ada pula peraturan yang harus dilakukan oleh pengunjung perpustakaan. Salah satu peraturan di perpustakaan adalah merapikan ruangan secara rutin. Peraturan itu harus dikerjakan oleh petugas perpustakaan. Saat merapikan ruangan, petugas perpustakaan memperhatikan arah mata angin. Petugas perpustakaan juga berkewajiban melayani pengunjung dengan baik. Untuk membuat perpustakaan nyaman,
Ada juga peraturan peminjaman buku. Petugas perpustakaan menetapkan batas waktu peminjaman. Jika ada kerusakan atau kehilangan, peminjam berkewajiban untuk memperbaiki atau mengganti. Aturan peminjaman buku dilakukan untuk keadilan. Aturan ditetapkan agar semua anggota perpustakaan mendapatkan kesempatan sama dalam meminjam buku. Memberikan kesempatan yang sama untuk semua anggota merupakan sikap adil. Bersikap adil termasuk pengamalan sila kelima Pancasila. Sila kelima Pancasila berbunyi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Sila kelima Pancasila diberi simbol padi dan kapas. Lambang padi dan kapas menunjukkan kekayaan yang dimiliki bangsa Indonesia. Kekayaan ini hendaknya dapat dirasakan manfaatnya secara adil untuk seluruh rakyat Indonesia. Ayo berlatih. Perhatikan beberapa peraturan perpustakaan berikut ini. Adakah kaitan aturan tersebut dengan sikap pengamalan sila Pancasila? Sebutkan bunyi dan simbol sila Pancasila yang sesuai dengan aturan tersebut. Berikan pula alasannya. Aturan pertama, meminjam buku sesuai dengan waktu yang ditetapkan. Apakah aturan tersebut sesuai dengan pengamalan sila Pancasila? Ya, aturan tersebut sesuai dengan sila Pancasila kelima yang berbunyi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Lambangnya padi dan kapas. Alasannya karena mengembalikan buku sesuai dengan waktu yang ditetapkan, artinya memberi kesempatan yang sama untuk yang lain membaca buku. Aturan kedua, memperbaiki buku yang rusak dan mengganti buku perpustakaan yang hilang. Apakah aturan tersebut sesuai dengan pengamalan sila Pancasila? Ya, aturan tersebut sesuai dengan pengamalan sila Pancasila yang kelima, yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Lambangnya padi dan kapas. Alasannya, karena memperbaiki buku yang rusak sama dengan memberi kesempatan yang sama kepada anggota perpustakaan lain untuk membaca buku. Aturan ketiga, menjaga ketertiban selama berada di perpustakaan. Apakah aturan tersebut sesuai dengan pengamalan sila Pancasila? Ya, aturan tersebut sesuai dengan pengamalan sila Pancasila yang kelima, yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Lambangnya adalah padi dan kapas. Alasannya, karena menjaga ketertiban agar anggota perpustakaan lain dapat memanfaatkan perpustakaan dan dapat memberi kesempatan yang sama pada anggota perpustakaan lainnya untuk membaca dengan tenang. Aturan keempat, ikut serta menjaga kebersihan perpustakaan dengan cara kerja bakti bersama anggota perpustakaan lainnya. Apakah aturan tersebut sesuai dengan pengamalan sila Pancasila? Ya, hal itu sesuai dengan pengamalan sila Pancasila yang ketiga, yang berbunyi Persatuan Indonesia. Lambangnya adalah pohon beringin. Alasannya, karena kerja bakti menjaga kebersihan perpustakaan menunjukkan persatuan antar sesama anggota perpustakaan. Ayo bercerita. Apakah kamu pernah melakukan sikap adil terhadap keluarga? Buatlah cerita tentang sikap adil yang pernah kamu lakukan. Buatlah cerita dalam 3 paragraf. Tuliskan terlebih dahulu pikiran pokok dari setiap paragraf. Contohnya, pikiran pokok paragraf 1. Saya selalu berusaha bersikap adil dengan 2 orang adik saya. Lalu, kita dapat menuliskan ceritanya sebagai berikut. Saya selalu berusaha bersikap adil dengan 2 orang adik saya.
saya memberikan kasih sayang yang sama kepada adik-adik saya. Nah, itu tadi cerita untuk paragraf 1. Sekarang, kita akan tuliskan pikiran pokok paragraf kedua. Kami tidur bersama dalam satu ruangan. Kemudian, kita pun dapat menuliskan ceritanya. Kami tidur bersama dalam satu ruangan. Saya membebankan tanggung jawab dan tugas membersihkan kamar sesuai dengan kemampuan. Nah, itu tadi cerita untuk paragraf kedua. Sekarang, kita akan menuliskan cerita untuk paragraf ketiga. Diketahui dulu, pokok pikirannya yaitu saya membagi tugas dengan adil. Maka, cerita yang bisa kita tuliskan yaitu saya membagi tugas dengan adil. Saya mendapat tugas mengepel, sedangkan adik pertama bertugas menyapu, dan adik kedua bertugas merapikan tempat tidur. Jadi, untuk menuliskan suatu cerita akan lebih mudah jika kita menentukan pikiran pokoknya terlebih dahulu. Selamat mencoba! Sekarang, coba jelaskan alasanmu. Mengapa kita dilarang membawa makanan dan minuman saat berada di perpustakaan? Jawab di kolom komentar ya. Ibu tunggu. Baiklah anak-anak, sampai di sini dulu ya penjelasan dari Ibu. Terima kasih atas perhatiannya. Jangan lupa subscribe biar gak ketinggalan materi berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.